Jumpa kembali dengan saya, Yuni Wanita, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Parakan 5, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Pada saat ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Lisnawati SPDI. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah kami. Assalamualaikum Bu Lisna. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan mengadakan perbincangan praobservasi sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Ibu nanti. Nah, adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Karena sebagai persiapan awal Ibu sebelum melakukan pembelajaran agar nanti Ibu lebih siap dan Ibu bisa lebih percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa-siswi kita. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan ya Bu ya. Mohon maaf terkait nanti pembelajaran. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti di kegiatan pembelajaran apa Ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk materi ajar yang insya Allah akan saya laksanakan yaitu tentang melaksanakan puasa dengan baik. Tujuan pembelajarannya yang pertama, diharapkan peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis puasa berdasarkan hukumnya. Kemudian yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menganalisis hikmah puasa itu sendiri. Seperti itu. Ya, baik Ibu, berarti materinya mengenai tujuan puasa ya Bu berdasarkan hukumnya ya. Nah, kemudian yang kedua Ibu, area pengembangan yang ingin dicapai dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan apa saja? Adapun area pengembangan yang akan dicapai, yang pertama tentunya area afektif ya, sikap, karena di sini PJBL ada diskusi, tentunya diharapkan peserta didik nanti bisa disiplin, kemudian kerjasama yang baik, dan juga tentunya memiliki rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas diskusi itu sendiri. Kemudian yang kedua, area kognitif, diharapkan peserta didik mampu memahami dan juga bisa menganalisis dari materi yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, area psikomotor, yaitu peserta didik nanti diharapkan bisa menyelesaikan proyek di book dan dapat mempresentasikan di depan kelas. Oke, baik Ibu, berarti ada 3 area pengembangan ya Bu ya. Betul sekali. Yang pertama yaitu afektif, kemudian kognitif, dan yang berikutnya adalah psikomotor dan motor. Baik, pertanyaan selanjutnya mengenai rancangan pembelajarannya Bu. Nah, rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam pembelajaran nanti apa saja, meliputi pendekatan Bu ya, kemudian strateginya, metodenya, kemudian media yang akan Ibu gunakan apa saja. Baiklah. Yang pertama pendekatan, tentunya menggunakan pendekatan saintifik dan juga berbasis teknologi TPACK. Kemudian model pembelajaran yang akan disampaikan nanti itu berbasis Project Based Learning (PJBL). Metode yang digunakan yang pertama ceramah, kemudian ada tanya jawab, diskusi, presentasi, dan juga penugasan. Sedangkan media yang digunakannya proyektor, kemudian video pembelajaran, alat dan bahan di buku itu sendiri. Wah, sepertinya nanti akan menarik ya Bu, sudah sangat Insya Allah. lengkap sekali rancangan yang sudah Ibu buat. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran? Insya Allah akan dilaksanakan di hari Kamis minggu ini. Oke, baik. Nanti saya akan data pada hari Kamis ke kelas Ibu ya Bu ya. Siap. Baik Ibu, nanti setelah kita melaksanakan observasi kelas, nanti pun akan diadakan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik. Nah,
sebelum kita akhiri percakapan praobservasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan setelah perbincangan hari ini? Alhamdulillah, tentunya karena ada praobservasi ini, saya tentunya lebih siap ya, lebih siap dan termotivasi untuk menyiapkan rancangan pembelajaran yang lebih baik, dan insya Allah kalau sudah siap tujuannya pun akan tercapai dengan baik. Alhamdulillah, semoga lancar ya Bu ya nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, baik Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Sampai bertemu di hari Kamis nanti. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Ibu. Demikian percakapan praobservasi hari ini. Sampai bertemu nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Alhamdulillah, semuanya sudah sarapan? Baiklah. Siap. Sebelum belajar berdoa mulai. Alhamdulillah, doa sudah kita baca. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita baca surat pendek, surat Al-Baqarah ayat 183. Baiklah, kita baca tahu dulu bersama-sama. A'udzu Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri kita pegang ya. Dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila,
Jadi katanya Relisa, puasa itu artinya menahan, dan menurut istilah menahan diri dari hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Betul apa tidak? Setelah kita mempelajari pengertian puasa dan ketentuan-ketentuannya minggu yang lalu, coba siapa di sini yang pernah puasa tapi puasanya bukan puasa Ramadan? Puasa apa? Senin Kamis. Puasa apa lagi? Puasa Arafah. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis puasa dengan hikmah atau manfaatnya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, diharapkan anak-anak semua nanti bisa mengklasifikasikan jenis-jenis puasa menurut hukumnya. Yang kedua, anak-anakku bisa menganalisis hikmah puasa. Baiklah, silakan diperhatikan ke layar. Jenis-jenis puasa menurut hukumnya itu ada. Coba yang pertama dibaca oleh Faki, dibaca Faki. Puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, dan puasa kafarat. Baiklah, puasa wajib itu ya azan, puasa karena janji. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia berjanji akan berpuasa. Jadi hukum puasanya wajib. Kemudian yang keempat ada puasa kifarat, artinya puasa karena telah melakukan dosa. Yang kedua puasa sunnah. Silakan dibaca Jina. Puasa sunat, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Daud, puasa Asyura, dan puasa Arafah. Puasa itu memiliki hikmah dan juga manfaat. Coba, ketika kita melaksanakan puasa, apa hikmah di antaranya? Coba, Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Sering membaca Al-Quran, sering kita bangun malam, itu artinya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi ayo? Bisa lebih sabar. Puasa itu kan dari pagi sampai sore, sampai maghrib. Jadi kita dilatih bagaimana kita sabar sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian puasa juga bisa membuat badan kita sehat. Karena terlalu banyak makan itu juga akan membuat badan kita sakit. Tapi dengan puasa kita mengatur pola makan kita menjadi lebih sehat. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membuat satu rancangan video dengan materi pengertian puasa dan ketentuannya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan jenis-jenis puasa dan hikmahnya. Coba dilihat di depan tahapannya. Kemarin kita sudah melakukan tahap pertama. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan tahap kedua, materi jenis puasa dan hikmahnya. Silakan dikeluarkan alat-alatnya, gunting, lem, dan juga kertas. Coba perhatikan di depan. Ibu akan membagikan lembar kerja. Ini lembar kerja jenis-jenis puasa dan hikmahnya. Nanti ini digunting, ya. Kemudian ditempelkan di karton yang sudah disediakan. Baik. Coba lihat di layar ini adalah contoh proyek Bigbook yang sudah Ibu buat. Ini yang minggu pertama, ya. Judul, kemudian ada pengertian puasa, rukun puasa, syarat puasa. Kemudian ini ada syarat wajib, syarat sah yang membatalkan sunnah puasa. Nah, yang akan kita lanjutkan adalah di materi yang ini, jenis-jenis puasa. Nanti digunting. Silakan.
Pengertian puasa menurut bahasa menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermulai dari terbit fajar sadik hingga terbenam matahari yang disertakan dengan niat. Bertanya ke kelompok 1, silakan. Iya, dan Yudki silakan berdiri. Sabar dalam berpuasa maksudnya apa? Sabar dalam berpuasa maksudnya apa katanya? Sabar dalam berpuasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik makan, minum, atau perbuatan yang tidak baik. Katanya, sabar dalam berpuasa itu adalah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, serta hal yang membatalkan. Big book yang sudah dibuat ini nanti disimpan di pojok baca kelas untuk menambah referensi ketika belajar tentang puasa. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini kita membuat big book sudah selesai. Presentasinya alhamdulillah semuanya bagus-bagus. Nah, di akhir pertemuan marilah sama-sama kita menyimpulkan. Coba siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, Gina, silakan berdiri. Puasa berarti jasmani rohani untuk sabar dan bersyukur pada sesama. Puasa, katanya Regina, melatih kita untuk bersyukur dan sabar. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Siapa yang mau bertanya? Ayo, ya silakan. Sekarang berdiri. Orang sakit boleh berpuasa apa tidak? Ayo, siapa yang tahu? Mahira, silakan. Orang sakit katanya boleh tidak berpuasa asal diganti dengan kodok. Betul apa tidak? Baiklah, anak-anak sekalian, coba hari ini belajarnya menyenangkan apa tidak? Kita kasih tepuk tangan. Nanti ditulis ya, ditulis apa yang ingin di pembelajaran berikutnya yang kira-kira menyenangkan bagi kalian. Nanti boleh ditulis, itu boleh sarannya diberikan kepada ibu. Duduk siap. Sebelum mulai. Dan Salihah, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Untuk tes tulis tentang puasa, pengertian, ketentuan, jenis-jenis puasa, dan juga hikmahnya, tes tulisnya akan kita laksanakan di minggu depan. Silakan dipelajari kembali materi yang sudah dipelajari tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yuli Monika dari SD Negeri Parakan 5 Kecamatan Jember. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya masih ditemani dengan rekan saya yaitu Ibu Lisnawati. Beliau adalah salah satu guru yang sudah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Kali ini juga saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Ayi Khadijah. Beliau adalah PP 442 pada program guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Ibu Ayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lisna juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Iya, sehat ya Bu ya, alhamdulillah ya.
pada percakapan pasca observasi ini, saya ingin menanyakan kepada Bu Risna terkait jalannya observasi kelas yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sebagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Baik, Ibu langsung saja ya Bu ya. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah berlangsung? Terima kasih Ibu Yuni atas pertanyaannya. Tentunya dengan observasi yang sudah dilakukan kemarin itu saya merasa senang karena memiliki pengalaman yang baru, ilmu yang baru tentunya. Kemudian rasa percaya diri dalam melaksanakan proses pembelajaran karena dipersiapkan dengan matang sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik proses pembelajaran yang telah dilakukan. Betul sekali. Ibu bisa ceritakan kembali area pengembangan Ibu yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Baikkan. Untuk area pengembangan yang pertama pedagogik ya. Siswa mampu memahami dan mengklasifikasi jenis-jenis puasa menurut bukunya. Kemudian hikmah puasa. Untuk area afektifnya karena menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi di sini ada keaktifan siswa dalam berdiskusi, kemudian kerjasama, gotong royong, dan tentunya disiplin dalam mengerjakan project itu sendiri. Kemudian yang ketiga, psikomotor. Siswa dapat menyelesaikan project big book dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Kemudian siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil project big book sendiri di depan kelas. Adapun langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, itu menyiapkan siswa yang pertama dengan berdoa, kemudian mengecek kehadiran, pembiasaan anak mulia membaca surat-surat pendek, menyanyikan lagu kebangsaan, kemudian persepsi, pertanyaan pematik, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian tahap inti yaitu sesuai dengan sistem project based learning ya. Dari awal perencanaan, menyusun, kemudian memantau kemajuan project big book itu sendiri, penilaian hasil dan juga evaluasi. Dan yang terakhir yaitu penutup, melakukan asesmen, kesimpulan bersama dengan siswa, refleksi, kemudian penyampaian pembelajaran yang akan disampaikan di pertemuan yang akan datang, kemudian doa dan selesai. Alhamdulillah, berarti area pengembangannya tadi afektif, kognitif, dan psikomotorik sudah dilaksanakan dengan baik ya. Sekarang menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan? Nah, apakah sudah berhasil atau belum? Bagaimana Ya, secara keseluruhan, alhamdulillah proses pembelajaran terlaksana dengan baik sesuai dengan yang sudah direncanakan dari susun. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Secara keseluruhan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Namun boleh Ibu saya sedikit menyampaikan hasil observasi saya Ibu? Tentu boleh. Nah, hasil dari observasi kemarin Ibu ketika saya di dalam kelas, alhamdulillah secara keseluruhan memang sudah baik ya Bu ya. Area pengembangannya baik itu afektif, kognitif maupun psikomotoriknya sudah tersampaikan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang mungkin ini akan menjadi saran ya buat Ibu ya. Nah, saya melihat di pembelajaran kemarin itu siswa masih ada yang kurang aktif ya Bu ya. Nah, masih ada anak-anak yang masih diam, kemudian pasif gitu ya Bu ya. Nah, sepertinya kurang bersemangat begitu. Nah, itu mungkin hasil dari observasi saya kemarin ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya. Iya, tidak apa. Nah, selanjutnya Ibu, apakah terjadi hambatan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran kemarin? Ada ya, ada hambatan yang saya temukan. Tentunya tadi sama dengan yang Ibu sampaikan bahwa ada beberapa siswa yang karena akademiknya rendah, jadi
tidak begitu memahami materi yang saya sampaikan dan cenderung mereka diam, ya, tidak mau bertanya, Pasif ya Bu ya? Iya, pasif. Nah, kira-kira mengapa beberapa siswa tersebut masih kurang memahami tentang materi yang disampaikan? Tentunya keaktifan ya Bu ya, keaktifan dari siswa itu sendiri. Jadi ketika mereka tidak paham, cenderung mereka diam, tidak mau bertanya. Mungkin malu juga Ya, mungkin ya Bu ya? malu dan mungkin tidak tahu bagaimana cara bertanya. Nah, sekarang kira-kira rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan untuk menumbuhkan keaktifan siswa tersebut sehingga siswa tersebut bisa memahami materi yang Ibu sampaikan? Insya Allah di pembelajaran selanjutnya saya akan menerapkan model pembelajaran yang baru, yaitu tutor sebaya. Model pembelajaran to stay. Jadi siswa yang memiliki akademik yang lebih bagus itu bisa menjelaskan kembali ke siswa yang tidak aktif. Luar biasa sekali ini rencana aksi Ibu ya, berarti menggunakan tutor sebaya tapi tetap masih dalam kelompok mungkin ya Bu ya? Ya, dalam kelompok. Luar biasa. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Insya Allah secepatnya. Jadi di pertemuan yang akan datang. Berarti ikan cepat ikan Ikan gabus ya Bu gabus, ya? betul sekali, lebih cepat, lebih bagus Ibu. Luar biasa. Iya. Dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan, apa yang menjadi poin komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana tadi sebagai strategi untuk meningkatkan keaktifan siswa? Tentunya lebih menggali kembali kemampuan siswa agar termotivasi, diberikan stimulus ya, bagaimana caranya agar dia bisa dan mau bertanya ketika tidak paham materi yang disampaikan. Berarti mendorong rasa ingin Mendorong, tahu ya, ya Bu ya, sekali. supaya anak-anak tidak malu-malu lagi ya Bu ya untuk bertanya. Sekarang siapa yang akan terlibat dalam rencana itu tadi? Tentunya saya guru sendiri dan siswa. Baik Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan pada kegiatan percakapan pasca observasi ini. Terima kasih Ibu sudah mau berbincang dengan saya. Insya Allah nanti setelah rencana aksi kita berbincang lagi ya Bu ya. Kita ngobrol sejauh mana keberhasilannya. Ya, baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Ayi untuk memberikan umpan balik atau tanggapan dari percakapan pasca observasi kali ini. Ya, Anda silakan. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya, dan dari hasil pengamatan saya luar biasa apa yang sudah Ibu laksanakan. Kompetensi coaching itu sudah luar biasa ya. Tadi saya melihat bagaimana alur cerita sudah terjalani, dan juga dalam melaksanakan coaching klinis ini Ibu juga telah menanyakan area pengembangannya sehingga si coaching mengetahui apa yang harus dikembangkan. Kemudian coaching juga mampu mengukur posisi saat ini berada di mana, dan pada saat tadi Ibu melaksanakan coaching pasca juga coaching telah merasa berhasil. Berarti apa yang sudah Ibu laksanakan di pra itu cukup membangkitkan gitu ya, area pengembangan yang memang perlu dikembangkan. Itu sudah sangat luar biasa. Hasil dari coaching Ibu gitu ya, luar biasa berkat Ekstensi Jawa. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih diimplementasikan lagi, dan nanti mungkin dampaknya untuk sekolah ini secara bersama-sama ya, kolaborasi gitu. Itu saja mungkin ya Bu Yuni, hanya saja mungkin tadi saya ingin sedikit membantu berefleksi bersama gitu. Tadi pada saat Ibu melakukan percakapan, apa yang memang merasa sudah baik begitu menurut Ibu? Ya, baik Ibu, terima kasih. Menurut saya apa yang sudah baik dari percakapan pra observasi ini adalah yang pertama, saya sudah membangun kemitraan dengan rekan saya. Alhamdulillah tidak ada ya Bu antara kita ya. Yang pertama itu sudah terbangun kemitraan. Kemudian yang kedua, alhamdulillah juga saya sudah bertanya kepada Ibu Lisna itu baik dari perasaan hingga dengan rencana aksi yang akan dilakukan selanjutnya. Apakah menurut Ibu masih ada yang perlu diperbaiki atau memang sudah sangat baik sekali? Tentunya masih banyak kekurangan Ibu dan banyak sekali yang harus diperbaiki. Salah satunya saya belum menyampaikan atau pertanyaan berbobot
jawabnya kayaknya masih ada yang kurang-kurang begitu Bu. Jadi kalau misalnya Bu Yuni merasa pertanyaan Bu Bobot masih perlu ditingkatkan, kira-kira strateginya seperti apa Bu? Nah, mungkin ada beberapa ya Bu strategi yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya harus bisa menemukan kata kunci dan kunci yang saya coaching ya Bu ya. Menemukan beberapa kata kunci. Kemudian yang utama mungkin saya harus banyak berlatih lagi untuk melakukan coaching setiap saat, setiap waktu. Mungkin Luar biasa ya. Insya Allah nanti jadi lebih main lagi Insya Allah ya. Saya kira itu cukup ya Bu Yuni, tadi sudah sangat luar biasa. Kalau kompetensi coaching itu sudah sangat meningkat. Terima kasih untuk kesempatan. Ya, baik, terima kasih Bu Ayu atas umpan balik dan tanggapannya. Terima kasih juga kepada Ibu Lina ya Ibu atas kesediaannya untuk disupervisi kelas. Semoga kita bisa bekerja sama lagi ya Bu di lain waktu. Amin, amin. Demikian percakapan pasca observasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.